Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran untuk mengetahui ciri-ciri orang munafik itu, yang paling umum itu adalah dia gampang sekali bersumpah atas nama Allah. Bunyi firman Allah itu adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sebagian manusia itu ada orang-orang yang ucapannya itu menarik hatimu di dalam kehidupan dunia. Dan dia bersaksi kepada Allah apa-apa yang dia ucapkan itu seolah-olah dari hatinya gitu. Ketahuilah, kata Allah, wa huwa aladul khisam. Padahal dia itu adalah musuh Allah yang paling berbahaya gitu, yang paling keras. Ini kita lihat orang kalau gampang demi Allah, sumpah demi Allah gitu, itu dekat dia tuh. Kita lihat nih pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia capai supaya orang lain bisa yakin. Maka dia demi Allah, wallahi, seperti yang cita-cita Sumansur itu. Sumansur kalau dalam ceramah pasti tiap gampang aja itu, demi Allah. Nanti dikutuk oleh anaknya, wallahi, anak ketemu Abu Bakar, demi Allah, pagi-pagi bersedekah, sore dah dibalas oleh Allah. Ini apa sebenarnya ini? Memang kita lihat di dalam bahasa Arab itu, kata-kata wallahi itu hanya menjadi, kalau dalam bahasa orang Jakarta bilang kata-kata yahanu lah gitu. Misalnya di dunia Arab lah umumnya, orang dengan gampang tuh, wallahi, ana amal tuh, wallah. Hamad, les ma taji amsla ila al-jami'ah. Wallahi ya doktor, ana hadar tuh. La mahadar. Wallahi hadar tuh. Itu gitu kira-kira. Demi Allah saya datang. Gol. Tuqsim billah. Dia mulai takut tuh. Coba kamu bersumpah dengan nama Allah. Wallahi. Gol. Mulai dia takut. Di Saudi juga sering gampang tuh guru-guru. Wallahi, wallahi. Itu biasa di atas bis gitu, di pasar-pasar. Itu gampang. Itu pernah, kan itu hanya sebagai hiasan kata gitu. Wallahi, la wallahi. Ana wallahi. Itu bukan berarti dia bersumpah gitu. Tapi itu pelengkap kata yang sudah menjadi struktur atau bagian dari kata-kata orang Arab. Sama halnya juga kata-kata haram gitu. Haram bukan berarti haram dalam pengertian syar'i gitu. Haram alaik itu bukan berarti haram, nggak boleh maksudnya. Sama juga nih kata-kata miskin gitu. Miskin bukan berarti disebut kita orang miskin. Kita susah misalnya nggak hafal-hafal nih, suruh hafal Quran. Fista, Allah fistu, yalla jarib. Coba gitu. Dicoba nggak hafal-hafal, miskin anta gitu. Itu bukan berarti kamu orang miskin, kasihan. Tapi yang dimaksud oleh cerita-cerita kita di Indonesia, orang kalau bersumpah wallahi, cerita Sumansur, dia itu tidak tahu ya, apa dia bersumpah demi Allah untuk meyakinkan orang, atau itu sudah jadi bagian katanya. Tapi kalau kita lihat dari tontonan yang tampil di televisi, di YouTube, dia tuh serius, demi Allah, kan gitu dia ngomong, demi Allah. Contohnya dia ketemu Nabi ada di kamar itu, demi Allah itu. Demi Allah. Tapi perilaku-perilaku begini ditutup oleh Allah itu dalam surat Al-Baqarah tadi itu, wa huwa aladul khisam. Dia itu musuh yang paling keras. Itu cerita orang munafikin ketika Nabi di Madinah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita kalau ada orang-orang gampang bersumpah. Dengan gampang dia itu mengobral janji demi Allah.
itu perlu diawasi. Kita perlu ingat firman Allah ini, wa huwa aladul khisam. Itu musuh keras itu, musuh jahat itu. Kata Allah itu penjahat yang perlu kamu hati-hati. Jadi kalau setiap sebentar misalnya nih seorang penceramah ceritanya demi Allah, ada yang lebih hebat lagi demi Rasulullah, lebih hebat lagi demi Rabbil Ka'bah. Apa itu perlu dihati-hati. Karena pasti tujuan akhirnya nanti, tujuan akhirnya tidak tujuan agama, tujuan akhirnya tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Ngumpulin duit sedekah. Jadi pemirsa ketemu dengan orang-orang begini nih, tujuannya nanti itu bagaimana nilap uang sedekah. Tujuan akhirnya bagaimana nilap duit. Karena untuk meyakinkan orang, dia harus perlu bersumpah. Membawa nama Allah. Membawa nama Rasulullah. Kalau Yusuf Mansur, bukan lagi sekedar menyebut nama Allah. Lebih hebat lagi. Apa lebih hebatnya? Dia kata sudah jumpa dengan Allah. Dia sudah bicara sama Allah. Cup, lu mau apa lagi Cup? Ya Allah, saya butuh duit 100 triliun. Oke Cup. Terus gimana caranya? Allah nggak tahu lagi nih cara ngasihnya. Yusuf Mansur yang ngarahin, kan ngawur itu. Kasih saya 100 resort di 100 kota ya Allah. Jadi Tuhan nggak tahu cara ngasihnya. Coba bayang nih, Tuhan kata Yusuf Mansur nggak tahu cara ngasihnya. Di cara Yusuf Mansur yang ngajuin proposal. Kasih dia 100 resort. Saya akan bangun resort. Dia akan bangun hotel. Dia akan beli nanti klub-klub sepak bola. Dia akan beli nanti bank. Dia akan beli nanti lapangan terbang di Turki. Itu jelas ya, kalau dalam keyakinan kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang mengatakan dia telah berbicara dengan Allah, Allah menjawab dengan bicara seperti dia, itu hukumnya kafir. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Dia tidak mungkin, mustahil dia bisa berbicara seperti suaranya makhluk. Di ucapan-ucapan dan pidato-pidato Yusuf Mansur yang telah menjebloskan dia ke dalam kesesatan itu banyak sekali. Di TV One itu dia nggak mungkin sekarang tuh bilang tuh demi kebersihan tuh pembohong itu. Dia bilang wallahi demi Allah ada nabi masuk ke kamar dia. Itu kan nggak masuk akal. Dan itu bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Jadi ciri orang munafik itu bersumpah dengan gampang mengatasnamakan Allah. Kalau Yusuf Mansur ini tingkat munafiknya sudah tingkat apa ya? Tingkat dewa ini. Kenapa? Dia bicara sama Allah. Bukan lagi Rasulullah demi wallahi bukan hanya itu lagi. Tapi sudah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah datang ke rumah dia. Allah sudah bicara sama dia. Allah turun. Ini apa gini. Jadi kalau di zaman Islam itu, orang-orang di Madinah yang masuk Islam pura-pura disebut munafik. Orang Islam yang lisannya tidak sama dengan hatinya disebut munafik. Tapi nggak ada itu orang-orang munafikin di Madinah itu yang bilang sudah berjumpa dengan Allah, sudah bicara dengan Allah. Nggak ada itu orang munafikin di zaman itu mengatakan membawa-bawa nama Rasulullah gitu. Kalau Yusuf Mansur ini nggak cukup rupanya dengan ucapan wallahi demi Allah, demi Rasulullah, nggak cukup. Dia naik lagi untuk meyakinkan orang. Kenapa? Karena makin banyak masyarakat tahu sekarang ini halusinasi ini. Ini manusia nggak waras nih, gitu. Terganggu kejiwaannya, maka dia naik lagi. Kamu udah tahu Cup? Nah, ini kan aneh tuh. Kenapa proyek-proyekmu gagal? Tahu ya Allah. Kata Yusuf Mansur, karena orang buat YouTube di sini, YouTube di sana. Itu proyek dia 350 miliar jadi gagal. 350 apa 350 triliun, lupa saya. Gagal. Ini kan pernyataan sinting. Kenapa gitu? Ya kalau Tuhan mau ngasih, masa orang membantah dia jadi gagal karena dia bisa bicara sama Allah? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi terlalu banyak halu-halunya. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran itu orang kalau bersumpah dengan mudahnya membawa-bawa nama Tuhan, membawa-bawa nama Allah,
itu kata Allah, wa huwa aladul khisam. Dia itu penjahat gitu. Maka kita perlu hati-hati gitu. Mudah-mudahan semua kita tidak tertipu dengan orang-orang membawa-bawa nama agama untuk tujuan dunia. Tidak tertipu dengan orang-orang yang membawa nama-nama Allah, tujuannya hanya mengumpulkan duit, pakai itu duit sedekah, investasi, atau apapun namanya gitu. Yang tujuan akhirnya berujung dengan rasa tertipu dan rasa sakit hati, dan sebagian berujung di pengadilan. Seperti yang terjadi hari ini, Mansur digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, digugat di Pengadilan Negeri Tangerang, digugat di tempat-tempat lain gitu. Kalau dakwahnya benar, nggak mungkin ada gugatan-gugatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.